la haula wala quwata illa bihi, atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi maknanya adalah orang itu ya tidak bisa terlepas dari perbuatan maksiat kecuali dilepas atau terlindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Jadi orang itu tidak akan terlepas dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Dan orang itu tidak akan bisa berbuat taat kepada Allah kecuali pertolongan Allah. Nah, ini maknanya seperti ini. Jadi makanya untuk kita bisa insya Allah dengan jalan husnul khotimah sering-sering berzikir hauqala ini. La haula wala quwata illa billah. Ini la haula ini kan jarang disebut di tahlilan ya. Padahal maknanya luar biasa. Yang lain itu kan artinya hanya ya, bisa berbuat taat kan gitu. Artinya bisa menyebut berzikir itu kan karena pertolongan Allah. Nah, harusnya apa? Ini juga disebut. Nah, minimal 1 kali. Jadi itu. Nah, biasanya kalau saya ya setelah baca ayat kursi hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itu kunci kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari apapun, dari perbuatan maksiat, dari kelalaian, dari macam-macam. Wa huwa subhanahu. Nah, kita kembali lagi ke sifat Allah. Nah, ini wa huwa subhanahu al-mausufu bi kulli kamalin yaliku bi. Allah Subhanahu wa taala itu disifati, bersifatan dengan sifat-sifat yang sempurna. Seluruhnya itu sifat yang sempurna. Yaliku bihi dan layak untuk Allah, bagi Allah. Ini syarat. Jadi tidak boleh mensifati Allah dengan sifat yang tidak sempurna, apalagi tidak layak, tidak boleh. Salah satu saja juga tidak boleh. Ya, hanya sempurna tok terus kemudian tidak layak juga tidak boleh. Harus dua-duanya, yaitu apa? Sempurna dan layak bagi Allah. Jadi gitu. Nah, ketika bagaimana orang yang mensifati Allah yang tidak layak bagi Allah, itu nanti ada pembahasan sendiri di bab ridha, di bab sendiri namanya ridha. Karena kalau orang yang mensifati Allah yang tidak layak, apakah masuk ke caci maki atau tidak? Nah, nanti kita bahas di situ. Pembahasannya banyak sekali nanti. Nah, ini disebutkan ya. Jadi disebutkan bahwa ilmu kal ilmi seperti sifat berilmu. Ilmunya Allah itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang, tidak berubah. Ya, kemarin kita sudah sebut, kita pelajari itu. Ilmunya Allah itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang, tidak berubah. Dan ilmunya Allah itu azali abadi. Bisa dipahami? Nah, jadi itu. Jadi kalau dikatakan bertambah berarti apa? Tadinya bodoh jadi pinter. Itu kalau bertambah. Nah, ini dikatakan berkurang apalagi? Tambah parah ya kan? Tadinya pinter jadi bodoh, parah lagi itu, tambah parah. Kemudian berkembang. Ada lagi, nggak boleh itu. Baru lagi. Berarti apa? Tadinya nggak ngerti. Paham maksudnya?
Berubah juga begitu. Berubah itu artinya apa? Berarti apa? Ya, pling-plang. Tadinya lupa, eleng. Itu namanya berubah. Nah, sifat ilmu Allah tidak begitu. Sifat ilmu Allah itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang, tidak berubah, azali abadi. Semua sifat Allah itu pasti azali, pasti abadi. Nah, itu dijamkan baik-baik. Semua sifat Allah itu pasti azali, pasti abadi. Ya. Wal qudrah, ya, ini maha kuasa. Allah maha kuasa. Kuasanya Allah pasti azali, abadi. Semuanya. Wal iradah, kehendaknya Allah itu juga azali, abadi. Wal al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqi. Allah Maha suci dari setiap sifat yang kurang di dalam dirinya Allah, di dalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi tidak boleh disifati sifat yang kurang. Makanya kalau mensifati Allah mikir dulu. Dipikir dulu misalnya apa ya? Ada orang yang disebut Kiai M misalnya. Dari Melongo, pokoknya itulah ya. Nah, tidak saya sebutkan namanya, tapi inisialnya M gitu. Kemudian dia mengatakan apa? Ketika sholat jamaah Allah itu sudah menunggu di singgasananya loh. Repot itu. Mensifati Allah itu menunggu. Berarti apa? Seakan-akan Allah butuh pada kita. Ya kan repot. Padahal Allah tidak butuh pada makhluknya. Nah, ini yang harus dipahami. La yahtaju ila syai'. Allah tidak butuh pada makhluknya. Ini pada sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh makhluknya. Jadi makna qiyamuhu binafsihi ai la yahtaju ila syai'. Allah tidak butuh pada makhluknya. Apalagi di singgasana, ngomong singgasana ini kan ya tambah kurang lagi. Mensifati Allah seperti makhluk. Ya, bertempat, ya kan repot. Nah, jadi kalau ada seperti itu kita langsung ingkar. Syukur-syukur kita bisa mampu mengingatkan. Minimalnya itu kan ingkar dalam hati. Minimalnya, ya kan? Kalau bisa ya dengan ucapan, kalau bisa lagi dengan perbuatan. Nah, itu iman yang paling rendah adalah ingkar dalam hati. Nah, jadi gitu. Walaupun ngaji, kita ngaji pengajian itu kan, kebanyakan orang kan menganggap pengajian itu kan pasti ibadah. Kebanyakan orang. Dilihat dulu ngomongnya apa, bahasnya apa. Kalau di dalam pengajian itu ternyata mensifati Allah sifat yang kurang, itu dosa besar itu. Bisa jadi malah kufur. Nah, jadi gitu. Ya, tidak semua di dalam pengajian itu dapat pahala. Enggak. Justru malah dapat dosa. Justru lebih parah lagi malah keluar dari agama Islam. Makanya kita harus belajar tentang akidah. Ya tetap ngaji, maksudnya ngaji. Ketika ada orang seperti itu, kalau kita kenal ya, kita ingatkan. Kita ingatkan, suruh balik, suruh syahadat lagi. Kalau dia mau. Kalau enggak mau bagaimana? Ya udah terserah dia. Kita yang penting kita sudah mengingatkan. Kalau kita mampu kan, kita mampu mengingatkan. Kalau enggak mampu, ya minimalnya kita ingkar dalam hati bahwa perkataan itu perkataan yang rusak, tidak boleh diikuti. Nah, seperti itu. Ya sering kalilah seperti itu. Banyak, makanya berilmu dulu sebelum bertakalam, berkalam. Berilmu dulu sebelum berceramah. Ya, artinya kan sekarang banyak yang mengejar masyhur, rono rene cari amplop, kan begitu kan? Tapi ilmunya ndak ada, kan repot. Kalau ilmu fikih boleh lah,
Tapi kalau ilmu akidah, nah ini yang jadi bahaya. Kalau orang itu tidak berilmu akidah, kosong momplong, ya ngomongnya ngawur nanti. Walaupun ilmu fikihnya ahli, tetapi kalau akidahnya tidak ahli, bisa terjatuh. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, saya mempelajari hada qabla hada. Maksudnya apa? Saya mempelajari ilmu akidah ini sebelum ilmu fikih. Gitu maksudnya. Itu Imam Syafi'i. Saya menguasai ilmu akidah ini terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu fikih. Ini Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau kita ngaji akidah ini ya kita mengikuti caranya Imam Syafi'i. Belajar akidah dulu sampai kita benar-benar paham. Karena apa? Akidah itu kalau satu saja rusak, semuanya rusak. Beda dengan fikih. Fikih itu ya urusannya sendiri nih, urusan sholat, urusan poso, urusan zakat, sendiri-sendiri. Paham maksudnya? Tapi kalau akidah satu saja rusak, rusak semua. Bisa dipahami? Jadi satu saja yang rusak, rusak semuanya. Jadi malah bisa jadi dikatakan kufur, keluar dari Islam. Kan repot. Makanya menguasai dulu ilmu akidah terlebih dahulu, baru ke fikih. Seperti itu ya. Sebagaimana para sahabat dulu, jadi ada salah satu sahabat yang mengatakan bahwa yang mengatakan, memberikan pernyataan bahwa di saat kami ini kecil, ya, Rasulullah, saya ini mengaji kepada Rasulullah itu ilmu akidah sebelum menghafal Al-Quran. Nah, setelah mahir atau setelah menguasai ilmu akidah dan dilanjutkan menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, semakin mantaplah ilmu akidah itu. Karena ditunjukkan bukti-bukti kebenarannya. Seperti itu. Ya. Jadi dengan dua dalil ini insya Allah kita dalam kebenaran. Insya Allah. Ya.